Maka saya bilang ini, kita nggak perlu kok mamerin sampai duriah ke atas. Buat apa? Kalau saya sendiri, justru ketika itu kita pamer-pamerin banyak, kita ini hanya mencari nama besar, betul. Kalau saya nggak mau, saya mendingan apa? Kalau ditanya, saya dari keturunan biasa, orang kampung biasa. Saya mau gitu, saya senang. Saya dari orang biasa. Kalau terus orang biasa mau diikutin apanya? Nah, jangan mau mengikuti dari turunannya, dari duriahnya, dari nasabnya, apa sanadnya? Beda loh ya. Nasab sama sanad beda. Kalau nasab ini turunan garis darah. Kalau sanad keilmuan. Sanad itu keilmuan. Jadi kalau jangan belajar, jangan pernah dilihat casing dan jangan pernah dilihat itu turunan dari siapa. Tapi jangan lihat ilmunya dan perilaku orang itu. Kalau orang itu keilmuannya, dia ini beruntut ke Rasulullah atau tuntunan-tuntunan Al-Quran. Tuntunan Al-Quran. Walaupun orang itu benar-benar tidak punya nasab, tidak punya duriah ke atas tinggi. Kalau dia ini mengajarkan ilmu-ilmu yang hak daripada Al-Quran dan mengajarkan hablum minanas dengan baik, akhlakul karimah dengan baik, Anda asal beribadah dengan Allah dengan baik, ikuti. Kalau saya bilang ikuti, karena jangan mengikuti karena nama besarnya, tapi karena keilmuannya. Nah, keilmuannya ini harus dilihat. Banyak orang pintar, tapi bisa menjalankan enggak? Sekarang kalau saya mau bilang, ya, kalau dalam thariqah asli, kalau versi saya ya, jangan coba semua ini kias kok, kias. Contoh, kalau orang membanggakan duriannya Rasulullah, baginda besar Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, ya kan Nabi kita. Kemarin saya sudah bedah, ya, untuk kita ambil ilmunya, bahwa ketika Muhammad ini punya orang tua namanya Abdullah, orang tua laki-laki ini adalah sebagai dohiriyah, atau boleh dikatakan Adam. Dalam bahasa Al-Quran adalah langit. Dalam bahasa langit ini namanya dohiriyah. Dan ibu itu ibu bumi, yaitu perempuan, yaitu rasa atau rosok. Ini harus gabung. Seperti tidak laki-laki menikahi seorang perempuan, artinya dohiriyah harus di dalamnya ada rasanya. Makanya dikatakan manusia manunggaling rasa. Sekarang saya ibaratkan ini buah mojo, halus enggak? Dalamnya. Nah, ini belum tentu. Maka jangan kita pernah tergoda oleh casing. Kalau jenengan hanya berpatokan pada casing, terus gimana jenengan mau menyembah Allah? Saya mau tanya, ya. Jadi yang jenengan patut cari ini apa? Keilmuannya. Keilmuannya ini dia benar-benar enggak beruntut kepada tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis sesuai dengan tindakannya. Lah ini thariqah. Thariqah ini bukan dengan ucapan tapi tindakan. Tindakan orang itu masih keduniawian enggak? Tindakan orang itu benar-benar sesuai enggak apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Maka ada kata-kata orang yang belajar tanpa guru, gurunya iblis atau setan. Ini kias yang dimaksud. Guru yang sejati, guru yang patut kita gugulan, kita tiru, itu hanya baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah. Digugulan, ditiru, maka Rasulullah pernah bersabda, ku tinggalkan dua perkara di dunia ini, Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran itu adalah sebagai pengucap atau ucapan, ikra, ya. Al-Hadis ini sebagai tindakannya. Benar? Ya. Maka sesuai nggak? Ucapannya ini beruntut pada Al-Quran. Nah, ketika dia sudah tahu mendalami Al-Quran, sesuai nggak dengan tindakannya? Ini baru. Nah, terus kalau maaf sekali ya, kalau walaupun orang itu duriahnya sampai katanya tinggi, ya, sampai tinggi. Tapi kalau akhlakul karimahnya
tidak condong atau tidak beruntut di Al-Quran ataupun ke baginda Nabi, baik nggak orang itu? Terus jenengan mau ikuti tetap karena itu duriannya? Kan enggak kan? Inilah. Terus apa pentingnya durian itu? Nanti toh ketika yang meninggal di dunia di akhirat, ini Allah nggak menanyakan kamu anaknya siapa, kamu masih turunannya siapa, ada enggak? Marot buka wana piu kawa kita baka wakil belataka. Lan siapa saudara-saudara kamu? Itu kan ditanya. Betul enggak? Makanya saya nggak mau. Ngapain juga? Nggak penting. Justru ketika orang itu melihatkan, masuk sampai, berarti dia mau mendompleng nama besar. Terus ketika dia mengaku ataupun dia merasa masih mbah-mbahnya ini sampai ke duriah, apakah dia bisa nggak melakukan seperti Rasulullah? Kalau nggak bisa, berarti dia mempermalukan. Contoh jenengan punya saudara kiai, artinya cucunya kiai. Terus jenengan perbuatannya nggak baik, bikin malu nggak? Nah ini, mendingan apa? Kita jadi orang biasa saja. Ya. Yang dikejar ini apa? Gimana caranya kita beribadah kepada Allah yang hak? Ya. Gimana caranya kita berakhlakul karimah dengan baik? Gimana caranya kita biar ibadah kita ini biar dekat dengan Allah? Maka di surat di kitab Al-Hikam dikatakan, dituliskan, jangan pernah kita ini bersandar pada amal-amal, tapi bersandarlah kepada Allah Ta'ala. Ini